Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Sinar cahaya menerangi tempat itu. Seluruh kota lensa cahaya mempesona seperti matahari. Setelah melangkah ke kota lensa cahaya, orang akan menemukan bahwa kota lensa cahaya itu hangat dan nyaman seperti musim semi. Istana Giok cerah. Kota lensa terang wilayah selatan Utmos baru saja membangun kembali Istana Giok cerah. Itu karena Duan Muyu telah menjadi seorang God King. Istana Giok cerah kemudian dibuka untuk umum untuk merekrut beberapa murid. The Bright Jade Palace sekarang dibuka untuk umum dan akan merekrut 6 murid. Namun jumlah orang yang ingin menjadi murid dari Bright Jade Palace sangat tinggi. Dewa Surgawi berkata dengan suara rendah di luar Istana Giok cerah kepada temannya. Rekannya juga mengangguk dan berkata, "Kapten skuadron besar kami juga akan berpartisipasi di dalamnya." Dikatakan bahwa dalam kompetisi untuk para murid hanya menghitung Dewa Surgawi tingkat tinggi yang telah memutuskan untuk berpartisipasi sudah ada lebih dari 10. Tampaknya keenam dari posisi murid ini akan diambil alih oleh Dewa Surgawi tingkat tinggi. Dewa Surgawi itu mengangguk dan berkata, "Pada saat ini Zhou Xian sudah tiba di luar Istana Jade Cerah dengan 2 pengawalnya. Dia secara alami berhasil mendengar percakapan 2 Dewa Surgawi yang jauh. Saat dia melihat ke Bright Jade Palace, cahaya dingin melintas di mata Zhou Xian. Bahkan Dewa Surgawi tingkat tinggi ingin menjadi hamba Duan Muyu, namun pelayanku 2 Dewa Surgawi tingkat tinggi hanya berada di sisiku karena perintah dari ayah kekaisaran. Umumnya Dewa Surgawi tingkat tinggi semua ingin melangkah lebih jauh dan mencapai tingkat God King. Jadi mereka semua ingin mengikuti God Kings. Adapun Zhou Xian, jika bukan karena statusnya Dewa Surgawi tingkat tinggi, mana yang mau repot-repot memperhatikannya atau mendengarkan perintahnya? Pasti akan ada hari di mana saya juga akan membuat Dewa Surgawi tingkat tinggi itu ingin memohon agar saya menjadi murid saya." Zhou Xian berkata dengan tegas di dalam hatinya. Dia kemudian menunjukkan senyum palsu di wajahnya saat dia berjalan ke gerbang masuk Istana Giok cerah. "Pergi dan laporkan ke tuanmu. Katakan padanya bahwa Zhou Xian dari kota hukuman Guntur telah tiba." Sekitar 1 jam kemudian Zhou Xian keluar dari Bright Jade Palace dengan ekspresi jelek di wajahnya. "Tuanku," kedua pengawalnya bertanya dengan tenang. "Kami kembali ke kota hukuman Guntur." Zhou Xian berkata dengan dingin saat kilat melintas di matanya. "Aku benar-benar tidak akan pernah menyangka bahwa Duan Muyu telah memberikan Mirage Spirit Mirror kepada Qin Yu, kemudian untuk memenangkan tempat kandidat yang dipilih kedua." Zhou Xian mengerutkan kening lebih dalam. Di dalam Istana Kaisar Sage di kota hukuman Guntur. Ayah kekaisaran, ini situasinya. Tampaknya sekarang kemungkinan saya untuk bisa memenangkan tempat kandidat pilihan kedua tidak tinggi. Adapun calon tempat terpilih ketiga Qin Yu adalah seorang Grandmaster artefak pengrajin dan juga master baru dari Bewitching God Temple. Seharusnya mungkin baginya untuk mengambil harta karun spiritual nenek kelas 2. Jadi peluang saya mendapatkan tempat kandidat terpilih ketiga juga tidak tinggi. Oleh karena itu, jika saya ingin mendapatkan dan menikahi Jiang Li, saya benar-benar harus mendapatkan tempat kandidat pilihan kedua ini." Zhou Xian berdiri di samping ayah kekaisaran Zhou Huo. Zhou Huo juga mengangguk sedikit. Dia kemudian terdiam dan tidak berbicara. Zhou Xian hanya bisa menunggu dengan tenang dari samping ayah kekaisaran. Zhou Xian menjadi sedikit tidak sabar dan memanggil ayahnya dengan lembut. "Kamu bisa kembali dulu." Zhou Huo melambaikan tangannya. Tiba-tiba Zhou Huo berbalik dan melihat ke Zhou Xian. 9 Phoenix Crown yang ada di sana untuk mencegah situasi tidak bisa mendapatkan Mirage Spirit Mirror, bagaimana persiapannya? Zhou Xian mengangguk dan berkata, "Masih dalam persiapan. Kami telah mengirim beberapa ratus Dewa Surgawi ke alam bawah untuk mencari materi. Kami pasti bisa menyelesaikannya sebelum waktu 10 tahun. Baik." Zhou Huo sedikit mengangguk.
Saat ini kamu hanya perlu memikirkan untuk menyelesaikan 9 mahkota Phoenix. Sedangkan untuk kandidat posisi kedua saya akan menemukan cara untuk mendapatkannya untuk Anda. Ya ayah kekaisaran. Zhou Xian segera membungkuk dan menarik diri. Setelah beberapa saat, Zhou Huo langsung menggunakan teleportasi dan meninggalkan kota hukuman guntur wilayah Northwestern. Para ahli seperti Ku Yinhou dan Shen Tufan semuanya memiliki kekuatan yang cukup besar di belakang mereka. Mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk mempersiapkan hadiah mereka. Kota salju terapung di wilayah utara. Qin Yu telah dengan tegas memerintahkan Paman Fu bahwa dia tidak akan menerima siapapun selama beberapa tahun pengasingannya. Segera setelah itu Qin Yu langsung pergi ke New Cosmos dan memulai persiapannya yang paling tulus. Kosmos baru, di bintang mistik ungu baru. Qin Yu berdiri di udara. Sejumlah besar bahan mengambang dan menutupi langit di atas Qin Yu. Bahan-bahan ini semuanya disiapkan untuk membangun mansion. Qin Yu menutup matanya. Model seluruh mansion muncul di benaknya. Model ini juga memuat detail material untuk berbagai lokasi serta cara pembuatannya. Black Divine Flames dan White Pure Flames saling terkait satu sama lain seperti dua naga panjang. Dalam sekejap mereka menelan 2/3 materi. Bahan utama untuk mansion ini adalah Cyan Nightmare Stone. Tubuh Qin Yu tiba-tiba mulai tumbuh. Dalam sekejap dia telah menjadi raksasa setinggi beberapa ribu kaki. Palu penghancur ruang berputar yang pantang menyerah yang dia pegang di tangannya juga telah tumbuh beberapa ratus kali lebih besar. Meja belakang di depannya juga tumbuh beberapa ratus kali lebih besar. Palu dipukul, bang. Ruang angkasa mulai bergetar. White Pure Flames dan Black Divine Flames juga secara ajaib bercampur di dalamnya. Suara palu dari Unyilding Whirling Space Destroying Hammer adalah seperti guntur. Kecepatannya seperti kilat. Sejumlah besar batu mimpi buruk Qian dengan mudah ditumbuk dan ditempa oleh Qin Yu. Qin Yu telah menutup matanya. Dia hanya menggunakan sensasi hatinya untuk menentukan tingkat ketidakmurnian suhu leleh dan suhu penguapan material. Semuanya ada dalam kendalinya. Waktu berlalu, setelah 3 tahun penuh perkiraan penampilan seluruh rumah dibuat dengan menggunakan batu mimpi buruk Qian. Langkah selanjutnya adalah bahan dekoratif dari seluruh rumah. Qin Yu sedikit tersenyum. Tepatnya rumah besar yang dibangun dari batu mimpi buruk Qian hanya bisa dianggap sebagai model mentah. Langkah-langkah berikut adalah langkah yang paling rumit dan penting. Satu persatu bahan mulai terbang ke meja sebelum Qin Yu. Ukuran Qin Yu telah kembali normal. Dia memulai proses pembuatannya yang rumit. Waktu berlalu dan mansion itu berangsur-angsur berubah. Dinding mansion tidak lagi hanya terdiri dari satu warna batu mimpi buruk Qian. Ada juga lapisan desain yang besar di permukaan mansion. Setengah dinding bagian timur mansion memiliki pemandangan api yang melonjak. Di setengah dinding bagian barat ada pemandangan dunia es dan salju. Setelah dekorasi luar rumah selesai, langkah selanjutnya adalah berbagai dekorasi internal. Dengan Qin Yu sendiri menjadi pengrajin artefak Grandmaster, berbagai jenis adegan yang ada di dalam hatinya semua dengan hati-hati dibangun olehnya satu demi satu hingga ke detail terakhir. Haha, Qin Yu tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk ke lokasi taman dengan satu tangan. Dalam sekejap ratusan ribu bunga yang berbeda mulai bermekaran. Sebagai Master New Cosmos saat membuat mansion di New Cosmos, Qin Yu mampu meningkatkan berbagai jenis material tanaman bunga dan sebagainya di mansion. Imajinasinya tidak terbatas. Di bawah renovasi rumah Qin Yu itu mulai menjadi lebih sempurna. Berbagai dekorasi mansion telah menambahkan sentuhan akhir yang vital pada mansion. Kemampuan kerajinan Qin Yu yang telah mencapai puncaknya telah memungkinkan seluruh rumah menjadi lebih sempurna. 3223 tahun. Setelah menghabiskan waktu yang lama ini, Qin Yu akhirnya selesai membangun rumah itu. Itu jauh lebih lama dari antisipasi awal Qin Yu. Qin Yu melihat rumah yang mengambang di tengah udara. Permukaan mansion ditutupi lapisan api dan udara dingin.
Di dinding halaman rumah besar ada bunga dan pohon dari berbagai jenis. Cabang dan daun pepohonan tampak berjatuhan satu sama lain karena ingin sekali menjulur keluar tembok. Yang paling mengejutkan adalah aura artefak ilahi surgawi. Dimanapun seseorang berjalan, seseorang akan dapat merasakan aura padat yang berasal dari artefak ilahi surgawi. Benar, ada beberapa ratus ornamen penting di berbagai lokasi mansion. Ornamen ini semuanya dibuat oleh Qin Yu menggunakan bahan langka. Bahan-bahannya langka karena Qin Yu ingin ornamennya menjadi praktis dan hias. Ketika sedang memilih bahan, dia tidak repot-repot mencoba membuat barang-barang ornamen yang dia buat menjadi sangat berharga. Untuk sebuah rumah besar yang memiliki beberapa ratus artefak ilahi surgawi kualitas menengah dan beberapa puluh artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, ini benar-benar menakjubkan. Terlepas dari ini, di dalam mansion ada 3 dunia berbeda. Mereka masing-masing adalah miniature Divine Realm dengan bentuk aslinya adalah kolam yang dikelilingi oleh pepohonan. Immortal Devil and Demon Realm dengan bentuk aslinya adalah dinding yang dicat, dan Purple Mystic Star dari Mortal Realm dengan bentuk aslinya menjadi pavilion di mansion. Ini benar-benar tampilan yang megah. Qin Yu hanya mampu menciptakan dunia ini dengan mudah karena ia memiliki ruang arai formasi yang luar biasa. Adapun 2 pengrajin artefak Grandmaster lainnya, mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Qin Yu memiliki senyum di wajahnya. Sebagian besar pembangunan mansion terkandung di dalamnya kenangan Qin Yu. Seluruh rumah itu dipisahkan menjadi 3 wilayah besar. Miniatur alam ilahi berada di wilayah pertama. Alam abadi dan iblis dengan wujud asli dari tembok yang dicat terletak di wilayah kedua. Ada sebuah danau di mansion. Danau ini adalah wilayah ketiga. Purple Mystic Star milik Mortal Realm berada di wilayah ketiga ini. Dari berbagai macam dekorasi di berbagai daerah, sebagian besar memiliki cerita yang istimewa. Lebih dari setengah bahan yang digunakan untuk itu berasal dari Gunung Dazzling Gold wilayah timur. Adapun sisanya mereka semua berasal dari kuil dewa penyihir. Adapun berbagai ornamen di rumah mistik ungu, total ada 62 artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Kali ini Qin Yu benar-benar menggunakan sejumlah besar item. Yang terpenting, Mirage Spirit Mirror hanyalah cermin di kamar tidur Lear dan aku di masa depan di rumah mistik ungu ini. Qin Yu hanya menghiasi Mirage Spirit Mirror. Dia telah membuat Mirage Spirit Mirror menjadi bagian dari Purple Mystic Mansion. Saya tidak percaya bahwa saya tidak akan memenangkan tempat kandidat terpilih kedua dengan semua gabungan ini. Qin Yu sedang berjalan di Purple Mystic Mansion. Dia memiliki senyum di wajahnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Qin Yu melambaikan tangannya dan mengambil Purple Mystic Mansion. Sekarang dia telah selesai membuat rumah mistik ungu. Apa yang harus dilakukan Qin Yu adalah membuat senjata yang cocok untuk saudara-saudaranya Fei Fei dan Xiao Hei. Untuk membuat senjata luar biasa itu tidak akan cukup hanya dengan menggunakan Golden Elemental Heavy Water sebagai agen penempa. Niat Qin Yu tergerak. Seberkas cahaya ditembakkan ke arahnya. Itu adalah Qin Yu berjubah Qian. Qin Yu berjubah Qian ini menghadapi Qin Yu membungkuk dan berkata, "Tubuh sejati, Anda bertanggung jawab atas proses penempaan." Qin Yu berkata sambil tersenyum. "Mari kita mulai." Qin Yu mengulurkan tangannya. Palu penghancur ruang berputar yang pantang menyerah muncul di tangannya. Secara alami api mulai keluar dari tangan Qin Yu. Selama proses pembuatan artefak, Qin Yu telah memusatkan perhatiannya ke puncak. Suara palu terus meraung. Masing-masing serangan palu Qin Yu terkandung di dalamnya emosi dan perasaannya. Saat setiap serangan palu mendarat, Qin Yu merasa sangat percaya diri. Semuanya berjalan dengan sempurna. Artefak embrio, tempering, spirit awakening. Dalam 3 langkah besar, karena ini adalah pertama kalinya Qin Yu menggunakan cold mist, air akhirnya menjadi sedikit lebih lemah. Sedangkan untuk 2 langkah lainnya semuanya dilakukan dengan sempurna. Tombak dan tongkat. Keduanya benar-benar berwarna cyan black.
Kedua senjata ini sebenarnya memiliki dua efek khusus. Qin Yu sangat senang. Tombak yang dia buat untuk He Yu memiliki efek tambahan dari penetration dan space piercing. Adapun tongkat panjang Hou Fei memiliki efek tambahan dari burst dan extreme weight. Meskipun tidak ada yang memiliki efek khusus Devouring Soul karena mereka memiliki dua efek tambahan yang besar, kekuatan mereka sebanding dengan Treasure Spiritual Grand Mist kelas 2. Qin Yu sangat bahagia di dalam hatinya. Dengan niat dari Qin Yu sisa 90% dari Dark dan Yellow Energy muncul di tengah udara. Tongkat dan tombak hitam Qian terbang ke energi gelap dan kuning. Setelah kedua senjata ini selesai menyerap energi gelap dan kuning, kekuatan mereka seharusnya tidak lebih lemah dari salju tua tombak ilahi. Qin Yu berbalik dan melihat tiruannya Qin Yu yang berjubah Qian. Pada saat ini Qin Yu berjubah Qian sedang duduk di tengah udara dalam posisi bersila. Dia mulai berlatih lagi dengan tenang. Adapun Qin Yu sendiri dia juga duduk dalam posisi bersila di samping klonnya. Sebuah cahaya 7 warna terbang keluar dari Qin Yu berjubah Qian dan masuk ke dalam pikiran Qin Yu. Qin Yu mulai diam-diam memahami hukum spasial yang tersisa. Tubuh sejati dan klon mulai diam-diam berlatih seperti itu. Waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap mata hanya tersisa 1 bulan lagi sampai tanggal penentuan kandidat kedua yang dipilih. Ke-17 kandidat semuanya telah tiba di kota salju terapung di wilayah paling utara. Mereka semua dengan tenang menunggu tanggal penjurian. Kota salju terapung di wilayah utara. Rumah awan terapung. Kepingan salju berputar-putar di udara. Baik Hou Fei dan He Yu mengenakan gaun. Keduanya berjalan berdampingan di jalan biru. Monyet tanggal penjurian hampir tiba. Mengapa kakak laki-laki belum kembali? Di dalam alis cemberut He Yu ada sedikit kekhawatiran. Sejak Qin Yu memasuki New Cosmos 9 tahun lalu dia belum kembali. Hou Fei menggelengkan kepalanya. Dia kemudian meringkuk bibirnya dan berkata, "Burung rambut campuran jangan terlalu khawatir tentang itu. Tidak peduli apa kakak laki-laki tidak akan melewatkan tanggal penting itu. Kita tunggu saja. Bukankah masih tersisa lebih dari sebulan? Aku terus-menerus memikirkan tentang senjata apa yang akan dibuat oleh kakak untuk kita." He Yu mulai tersenyum ringan. Kakak adalah seorang Grandmaster artefak pengrajin. Senjata yang dia buat pasti bukan senjata biasa. Tidak biasa? Lalu menurutmu level senjata apa itu? Sebuah suara terdengar. Setidaknya itu akan. He Yu tiba-tiba berhenti di tengah pidatonya. Suara yang berbicara sebelumnya bukanlah Hou Fei. He Yu menoleh, seorang pemuda berambut panjang berjubah hitam berdiri di kejauhan. Kakak laki-laki. Hou Fei juga menjadi bersemangat. Kakak, apakah kamu berhasil menyelesaikan persiapan untuk hadiahmu? Hou Fei segera bertanya. Mengingat hadiah yang telah dia persiapkan, keyakinan mutlak bergegas ke hati Qin Yu. Rumah mistik ungu yang dia bangun sebanding dengan artefak ilahi surgawi. Adapun ornamen di dalamnya ada beberapa ratus artefak ilahi surgawi tingkat menengah dan 62 artefak ilahi surgawi tingkat tinggi. Selain itu ada 3 miniatur ruangan, bahkan Mirage Spirit Mirror hanyalah hiasan di dalam mansion. Jika hadiah seperti itu tidak bisa mendapatkan kemenangan, maka Qin Yu akan curiga bahwa pencarian pengantin pria ini sebenarnya tidak bisa memihak. Hadiah. Fei Fei, Xiao Hei, kalian berdua hanya perlu menungguku untuk mendapatkan tempat kandidat pilihan kedua ini. Qin Yu berkata dengan percaya diri. Melihat betapa percaya diri Qin Yu, Hou Fei dan He Yu merasa rileks di hati mereka. Oh, itu benar. Fei Fei, Xiao Hei, bukankah kalian berdua ingin melihat senjata yang telah aku buat untukmu? Qin Yu menatap Hou Fei dan He Yu. Hou Fei dan He Yu saling pandang. Mereka berdua mulai tersenyum. Kakak, cepat tunjukkan kami. Hou Fei segera mendesak. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Fei Fei, Xiao Hei, senjatamu hampir selesai. Saat ini mereka menyerap energi gelap dan kuning. Mereka telah menyerapnya selama hampir 100.000 tahun sekarang.
Kedua senjata tersebut telah berhasil menyerap sekitar 5/1000 energi gelap dan kuning. Dalam hal kekuatan, mereka berdua pasti sebanding dengan harta spiritual Grand Mist kelas 1. Energi gelap dan kuning. Hou Fei dan Hei Yu saling pandang. Keduanya juga telah mendengar tentang energi gelap dan kuning dari Qin Yu sebelumnya. Itu adalah energi mistik yang terbentuk ketika Qin Yu membelah langit dan bumi untuk membentuk dunia universal. Bahkan salju pudar tombak ilahi Qin Yu hanya berhasil menyerap 1/10 dari energi gelap dan kuning sebelum mencapai saturasi penuh. Selanjutnya kekuatannya juga menjadi sangat kuat. Baik Hou Fei dan Hei Yu merasa senang dan sangat menantikan senjata mereka. Saat ini kedua senjata ini belum mencapai saturasi penuh dalam menyerap energi gelap dan kuning. Namun kalian berdua bisa mengalaminya lebih dulu. Dengan niat dari Qin Yu, tombak hitam Qian dan tongkat hitam Qian muncul di tengah udara. Kedua senjata itu berwarna hitam Qian dengan beberapa bintik hitam dan kuning. Kedua senjata itu melayang di udara. Dalam sekejap aura khusus mulai memenuhi udara. Aura ini bahkan lebih tebal dan mendalam daripada aura harta karun spiritual Grand Mist. Itu juga memberikan rasa intimidasi yang lebih kuat. Ini adalah aura khusus yang dimiliki senjata setelah menyerap energi gelap dan kuning. Kakak-kakak, ini senjata kita. Hou Fei tergagap. Matanya tertuju pada tongkat itu. Hei Yu juga menatap tombak itu. Kalian berdua bodoh. Jika senjata ini bukan untuk kalian berdua, untuk siapa lagi itu? Kalian berdua harus meneteskan darah pada mereka dan menjadi tuan mereka dulu. Qin Yu berkata sambil terkekeh. 2 tetes darah memasuki 2 harta karun spiritual gelap dan kuning. Hei Yu mengulurkan tangannya. Tombak hitam Qian mendarat di tangannya. Hei Yu mulai mengayunkan tombaknya. Seperti naga yang berkeliaran, tombak hitam Qian bergerak maju mundur melalui ruang dan waktu. Di ruang sekitar Hei Yu, ruang dan waktu sepertinya berubah. Hei Yu sudah berhasil memahami sebagian dari hukum tata ruang. Adapun tombak hitam Qian ini kebetulan juga memiliki 2 efek khusus, penetration dan space piercing. Ketika 2 efek digabungkan dengan jalur tombak cahaya mengalir, kekuatan mereka menjadi lebih kuat. Kemanapun tombak itu lewat, ruang itu akan mulai berfluktuasi. Kemudian dengan getaran ujung tombak, retakan spasial akan robek oleh tombak itu. Jalur tombak cahaya yang mengalir sungguh menakjubkan. Qin Yu tersentak kagum di dalam hatinya. Berdengung. Sosok Hou Fei seperti hantu. Tongkat di tangannya melonjak dan menggelinding seperti naga liar. Itu kadang-kadang akan merobek ruang dan kadang-kadang menembus bumi. Hou Fei adalah seseorang yang suka menyerang dengan kekuatan murni. Adapun tongkat ini efek khususnya kebetulan adalah burst dan extreme weight. Dengan 2 senjata ini, dewa surgawi tingkat tinggi biasa tidak akan bisa menandingi Xiao Hei dan Fei Fei. Qin Yu sedikit mengangguk. Hei Yu tiba-tiba berhenti. Dia memegang tombak hitam Qian di tangannya. Dia melihat tombak itu. Matanya memancarkan cahaya terang. Saat saya berlatih di jalur tombak cahaya mengalir, tombak ini akan disebut cahaya mengalir. Tongkat ini sangat bagus, karena warnanya sudah tidak hitam lagi. Menyebutnya tongkat hitam akan sedikit canggung, warnanya Qian Black dan juga memiliki Dark and Yellow Energy. Aku akan menyebutnya Dark Qian Single Aura Stick. Hou Fei memegang tongkat aura single Qian gelap dan tertawa bahagia. Flowing Light Dark Qian Single Aura Stick. Xiao Hei, Fei Fei, karena kalian berdua telah mencoba senjata-senjata ini, sekarang kupikir kalian harus mengembalikannya kepadaku sehingga mereka dapat terus menyerap energi gelap dan kuning hingga mencapai kejenuhan penuh. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Hou Fei dan Hei Yu saling pandang. Mereka berdua enggan melakukannya. Baru saja mendapatkan senjata yang bagus, siapa yang rela melepaskannya? Meskipun Qin Yu hanya ingin kedua senjata ini menyerap lebih banyak energi gelap dan kuning menjadi lebih kuat. Kakak jangan khawatir tentang itu. Karena butuh waktu lama untuk menyerap energi gelap dan kuning,
Anda harus memberi kami waktu untuk bermain dengan senjata ini terlebih dahulu. Kakak, bagaimana kalau kedua senjata ini menyerap energi gelap dan kuning setelah kamu menyelesaikan pencarian pengantin pria? Hei Yu menyarankan. Itu benar, mari kita lakukan itu setelah pencarian pengantin pria. Hou Fei segera menyuarakan persetujuannya. Saat dia mengatakan itu, dia dengan kuat memegang Dark Qian Single Aura Stick dengan kedua tangannya. Qin Yu secara alami memahami perasaan kedua saudaranya. Haha, bagus, mari kita tunggu sampai setelah pencarian pengantin pria. Bagaimanapun tidak perlu mendesak untuk waktu sesingkat ini. Selanjutnya kedua senjata ini sudah sangat kuat. Di bawah antisipasi banyak orang, tanggal penghakiman hadiah kedua akhirnya tiba. Pada awal tanggal ini 17 kandidat dan sejumlah besar dewa surgawi yang memiliki status tinggi dan diundang ke pencarian pengantin pria semuanya berkumpul di kota kekaisaran. Qin Yu juga berjalan menuju kota kekaisaran dengan membawa Paman Fu dan mereka. Ketika dia mencapai gerbang kota-kota kekaisaran Zhou Xian dan mereka benar-benar berjalan dari arah lain. Saudara Qin Yu, Zhou Xian segera berkata dengan senyum berseri-seri saat melihat Qin Yu dari jauh. Qin Yu awalnya berencana untuk berpura-pura bahwa dia tidak melihat Zhou Xian, namun saat dia dipanggil oleh Zhou Xian dia tidak punya pilihan selain berhenti. Jadi sebenarnya saudara Zhou Xian. Kebetulan sekali, Qin Yu juga berkata sambil tersenyum di wajahnya. Zhou Xian tampak dalam suasana hati yang sangat baik. Dia dengan percaya diri melihat ke Qin Yu dan Paman Fu di belakangnya. Saudara Qin Yu, tampaknya Anda memiliki sesuatu yang direncanakan. Mungkinkah karena Anda telah memperoleh Mirage Spirit Mirror? Qin Yu melirik senyum di wajah Zhou Xian. Dia kemudian tersenyum ringan. Qin Yu tahu betul bahwa jika Zhou Xian ingin menyelidiki maka dia pasti bisa mengetahui bahwa Qin Yu telah memperoleh Mirage Spirit Mirror. Selanjutnya Zhou Xian ini pasti akan memikirkan cara untuk mencoba yang terbaik untuk memenangkan tempat kandidat terpilih kedua ini. Dia sudah tahu kalau aku memiliki Mirage Spirit Mirror namun masih bertindak seperti ini dengan percaya diri. Qin Yu mencibir di dalam hatinya. Untung saja saya juga sudah mempersiapkan diri secara memadai. Dengan Purple Mystic Mansion saya tidak percaya bahwa saya tidak akan bisa menang melawan Anda. Saudara Qin Yu, bahkan jika Anda tidak menanggapi saya masih tahu tentang itu. Namun jika Anda yakin bahwa Anda akan dapat memperoleh tempat kandidat terpilih kedua hanya karena Anda memperoleh Mirage Spirit Mirror, maka Anda salah besar. Zhou Xian tersenyum percaya diri. Dia kemudian berbalik berjalan melewati gerbang kota kekaisaran sambil tertawa keras. Untuk tertawa sekarang, bukankah itu terlalu dini? Qin Yu juga berjalan melewati gerbang kota. Adapun berbagai orang lain yang berpartisipasi dalam perjamuan, mereka semua menonton secara pasif dari samping. Saat ini 8 Kaisar Sage Agung serta 3 God Kings dari 3 kekuatan Ascender Agung semuanya berkumpul di Istana Kaisar Sage Utara Utmos. Pencarian pengantin pria ini sangat berpengaruh di seluruh alam ilahi. Saat ini, di Istana Kaisar Sage Utara Utmos 13 God Kings duduk di atas panggung. Berbagai dewa surgawi di bawah semuanya tersenyum. Ke-17 kandidat semuanya duduk bersama di baris yang sama. Saudara Qin Yu, saya pernah mendengar bahwa Anda telah memperoleh Mirage Spirit Mirror. Kuiyin Hou bertanya dengan suara rendah. Saudara Kuiyin, kamu juga tahu? Qin Yu berkata dengan heran. Awalnya hanya dia dan Duan Muyu yang tahu tentang masalah ini. Siapa sangka masalah ini sekarang telah menyebar kemana-mana. Kuiyin Hou terkekeh dan berkata, tidak ada tembok yang tidak menembus udara di dunia ini. Meskipun Anda telah memperoleh Mirage Spirit Mirror, saya pernah mendengar bahwa Zhou Xian juga telah menyiapkan hadiah yang sangat luar biasa. Menurutku sekarang kandidat yang dipilih kedua akan dipilih di antara kalian berdua. Itu belum pasti, tak satu pun dari kami 17 kandidat terpilih adalah biasa. Mungkin seorang kandidat akan mengeluarkan hadiah yang akan membuat semua orang tercengang.
Qin Yu berkata sambil tersenyum. Sekarang setelah Anda menyebutkannya itu juga benar. Kandidat terpilih kedua ini menguji ketekunan dan perhatian seseorang. Apa yang dicari adalah untuk kebaruan hadiah. Tanpa hasil yang ditunjukkan semuanya sulit ditentukan. Queen Hou mengangguk dan berkata. Qin Yu melihat bahwa Kaisar Bijaksana Utara Jiang Fan telah berdiri. Segera Qin Yu tersenyum ke Queen Hou. Keduanya dengan sukarela menjadi diam dan mengangkat kepala untuk melihat ke arah Jiang Fan di atas panggung. Seluruh aula istana menjadi sunyi. Jiang Fan memiliki senyum hangat di wajahnya. Semuanya hari ini adalah tanggal penentuan calon kandidat terpilih kedua pengantin pria. Sebelum kita memulai penghakiman, saya yakin semua orang juga tahu bahwa dari 18 kandidat asli Duan Muyu dari kota lensa cahaya paling selatan sekarang telah menjadi seorang God King. Saya juga merasa sangat terhormat untuk Duan Muyu dapat mencapai terobosan dan menjadi God King selama proses pencarian pengantin pria putri saya. Berbagai God Kings di atas panggung semuanya mengangguk. Aku juga merasa sedikit menyesal karena Duan Muyu mundur dari pencarian pengantin pria setelah menjadi seorang God King. Jiang Fan berkata sambil menghela nafas. Dia kemudian tersenyum dan berkata, namun masih ada 17 kandidat yang hadir. Masing-masing dari mereka adalah bakat luar biasa di alam ilahi. Tatapan Jiang Fan diarahkan ke orang-orang di bawah. Ketika dia melihat Qin Yu, dia bahkan tersenyum ke Qin Yu. Qin Yu tahu bahwa calon ayah mertuanya tampaknya memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Ini juga sangat normal. Bagaimanapun dia telah mengeluarkan harta karun spiritual nenek tingkat pertama terakhir kali. Saya tahu bahwa yang paling ingin diketahui semua orang saat ini adalah siapa yang akan menjadi kandidat terpilih kedua. Bagus, saya juga tidak akan mengulur waktu. Sekarang ke-17 kandidat masing-masing akan menunjukkan hadiah mereka. Suara Jiang Fan semakin tinggi. Sesuai dengan urutan kursinya. Dari kandidat yang duduk terakhir hingga kandidat yang duduk lebih dulu. Kandidat yang duduk di kursi terakhir adalah pangeran dari kota bawah tanah di wilayah Tenggara. Dia hanyalah dewa surgawi tingkat menengah. Pangeran ini berjalan ke tengah aula istana dengan senyuman di wajahnya. God Kings, hadiahku adalah Heavenly Chaotic Dazzling Star. Ini adalah planet yang relatif aneh yang secara pribadi saya peroleh dari alam fana alam rendah. Planet ini istimewa karena memancarkan jenis cahaya cemerlang yang berbeda setiap saat. Di malam hari itu tampak sangat indah. Setelah memurnikan planet ini, saya mengubahnya menjadi hadiah kecil. Dengan membalikkan tangannya, sebuah planet seukuran kepalan muncul di atas telapak tangannya. 7 cahaya berwarna terus berubah secara tidak teratur. Itu memang sangat aneh. Bagi dewa surgawi, planet dari alam fana hanyalah mainan. Satu persatu para calon mempresentasikan bingkisannya. Dengan banyak hadiah, kandidat Qin Yu tidak dapat menahan diri dari berseru kagum. Mereka sangat baru dan aneh. Duduk di sebelah kanan Qin Yu adalah Zhou Xian. Duduk di sebelah kirinya adalah Shen Tufan. Duduk di kursi paling kiri adalah Queen Hou. Sesuai urutannya sudah waktunya Zhou Xian memamerkan hadiahnya. Wajah Zhou Xian dipenuhi dengan senyum percaya diri. Dia berjalan ke tengah aula istana Kaisar Sage. God Kings, hadiahku adalah Nine Phoenix Crown. Keunikan Nine Phoenix Crown ini izinkan saya menjelaskan secara detail nanti. Untuk saat ini silakan nikmati tampilan dari 9 mahkota Phoenix. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.